Selamat malam Pak Julius dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proposal saya mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan faktor-faktor lain terhadap audit report lag. Pertama, saya akan menjelaskan tentang isu penelitian saya. Isu penelitian ini diambil dari Transparansi Bank Indonesia melalui publikasi laporan. Nah, di mana Bank Indonesia ini itu menyampaikan laporan perkembangan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah secara triwulan. Nah, seperti yang kita tahu ini, laporan kepada DPR setiap triwulan itu tuh tercatat sebanyak 10 kali, terakhir dilihat sebanyak 2.143 orang. Sedangkan untuk laporan keuangan moneternya selama 4 kali laporan keuangan terakhir dalam setahun dilihat sebanyak 1.776 orang. Nah, untuk laporan keuangan tahunan Bank Indonesia dalam 10 kali terakhir ini dilihat sebanyak 9.309 orang. Dimana yang kita tahu betapa sedikitnya orang yang memperhatikan laporan-laporan itu dibandingkan dengan yang kita tahu orang-orang yang bergelut di bidang ekonomi tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang utama saya itu yang sebelumnya variabelnya itu ada ukuran perusahaan, laba rugi perusahaan, solvabilitas, dan CPA frame size. Nah, untuk yang sekarang saya mengambil semua variabel utama saya yang ukuran perusahaan, laba rugi perusahaan, solvabilitas, dan CPA frame size itu dari Mutiara, Anggraini, dan Zakaria pada tahun 2018. Lalu untuk opini auditor itu saya ambil Mukhtarudin, Oktariani, dan Abu Qasim 2015. Dan untuk board komite gender dan board komite expertise itu melalui jurnal Ahmed dan Syekh Ahmed 2016. Dari segi waktu untuk latar belakangnya, rentang waktunya sebanyak 3 tahun. Dari tahun 2013 sampai 2015. Sedangkan untuk sekarang ini yang saya gunakan rentang waktunya sebanyak 3 tahun dari tahun 2017 sampai 2019. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? Yang kedua, apakah laba rugi perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? Yang ketiga, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag? Yang keempat, apakah CPA frame size berpengaruh terhadap audit report lag? Yang kelima, apakah opini audit berpengaruh terhadap audit report lag? Yang keenam, apakah board komite gender berpengaruh terhadap audit report lag? Yang ketujuh, apakah board komite expertise berpengaruh terhadap audit report lag? Berikutnya, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag, pengaruh laba perusahaan terhadap audit report lag, pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag, pengaruh CPA frame size terhadap audit report lag, pengaruh opini audit terhadap audit report lag, pengaruh board komite gender terhadap audit report lag, dan yang ketujuh, pengaruh board komite expertise terhadap audit report lag. Berikutnya, manfaat penelitian ini tuh untuk empat bagian. Yang pertama untuk bagi perusahaan, yang kedua bagi kantor akuntan publik, dan yang ketiga bagi pemerintah, dan keempat bagi peneliti selanjutnya. Berikutnya, untuk kerangka teoritis saya menggunakan teori keagenan dan teori kepatuhan. Untuk penelitian terdahulu, variabel ukuran perusahaan itu menurut Mokhtarudin, Oktariani, dan Abu Qasim itu berpengaruh positif. Sedangkan menurut Mutiara, Anggraini, dan Zakaria itu berpengaruh negatif. Berikutnya, laba rugi perusahaan. Menurut Iskandar dan Trisnawati itu terdapat pengaruh yang signifikan, sedangkan menurut Mutiara, Anggraini, dan Zakaria itu terdapat pengaruh negatif. Dan untuk solvabilitas, menurut Lianto dan Kusuma
itu terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan menurut Sastrawan dan Latrini itu berpengaruh positif, dan menurut Mutiara, Anggraini, dan Zakaria itu tidak berpengaruh. Lalu untuk CPF rim size, menurut Estrini dan Laksito tahun 2013 itu terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan menurut Mutiara, Anggraini, dan Zakaria itu tidak terdapat pengaruh, tidak berpengaruh. Nah, untuk opini auditor, menurut Mukhtaruddin Oktaryani dan Abu Qasim itu terdapat pengaruh positif. Sedangkan menurut Iskandar dan Trisnawati tidak berpengaruh. Itu juga sama seperti yang dikatakan Aristika, Trisnawati, dan Handayani. Dia juga mengatakan bahwa opini auditor itu tidak berpengaruh. Berikutnya untuk board komite expertise, menurut Ahmed dan C. Ahmed itu terdapat pengaruh yang signifikan, terdapat pengaruh. Sedangkan menurut Fahma dan Jensen itu terdapat pengaruh negatif. Berikutnya board komite gender, menurut Ahmed dan C. Ahmed itu terdapat pengaruh. Sedangkan menurut Santiani dan Mulyarta itu tidak berpengaruh. Oke. Kita lanjut untuk model penelitiannya. Untuk model penelitiannya, variabel dependennya itu audit report lag, dan untuk independennya saya menggunakan 7 variabel. Yang pertama ada ukuran perusahaan, laba rugi perusahaan, solvabilitas, CPF rim size, opini auditor, board komite expertise, dan board komite gender. Lalu untuk pengembangan hipotesis, yang HA1 ukuran perusahaan terhadap audit report lag, HA2 laba rugi perusahaan terhadap audit report lag, HA3 solvabilitas terhadap audit report lag, dan HA4 CPF rim size terhadap audit report lag, HA5 opini audit terhadap audit report lag, H6 board komite gender terhadap audit report lag, dan H7 dan H7 board komite expertise terhadap audit report lag. Untuk jenis penelitiannya saya menggunakan penelitian kausalitas. Berikutnya objek penelitian yang saya gunakan itu, yang pertama itu ada populasinya itu melalui perusahaan non keuangan di BEI. Sampelnya saya menggunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai tahun 2019. Dan untuk metodenya saya menggunakan proportive sampling. Dan untuk kriteria objek penelitiannya, yang pertama itu saya menggunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya pada akhir tahun fiskal per tanggal 31 Desember dalam periode 2017 sampai tahun 2019. Dan yang ketiga, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam periode 2017 sampai tahun 2019. Oke, berikutnya definisi operasional dan pengukuran. Yang pertama, audit report lag merupakan tenggang waktu yang diakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian audit yang diukur pada saat tutup buku tahun fiskal hingga penerbitan laporan audit. Skala yang digunakan adalah skala rasio, dan pengukurannya adalah audit report lag sama dengan tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit. Berikutnya, ukuran perusahaan merupakan ukuran besar atau kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari beberapa indikator. Dan untuk skalanya itu menggunakan skala rasio dengan pengukuran F size sama dengan in dalam kurung total aset. Lalu berikutnya, laba rugi perusahaan merupakan gambaran berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya untuk mencari keuntungan.
di mana menggunakan skala nominal dengan pengukuran 0 sama dengan jika net income menunjukkan rugi dan 1 sama dengan jika net income menunjukkan laba. Berikutnya, solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Skala pengukurannya itu menggunakan skala rasio dengan pengukuran DTA sama dengan total hutang dibagi total aset. Oke, berikutnya untuk CPA frame size merupakan ukuran dari pengkategorian suatu kantor akuntan publik yang dibagi menjadi Big Four ataupun non Big Four. Pengukurannya menggunakan skala nominal dengan pengukuran 1 sama dengan berasal dari KAP Big Four dan 0 berasal dari KAP non Big Four. Lalu, untuk opini auditor merupakan pandangan dari seorang auditor independen perihal kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Menggunakan skala pengukuran nominal dengan pengukuran 1 sama dengan mendapatkan opini unqualified dan 0 mendapatkan opini selain unqualified. Berikutnya, untuk board komite gender merupakan perpaduan antara jenis kelamin pria dan wanita dalam suatu dewan komite yang nantinya akan berdampak baik untuk perusahaan. Dengan skala pengukurannya itu adalah skala rasio dengan pengukuran BC Gen sama dengan jumlah dewan komite wanita dibagi total dewan komite. Lalu untuk board komite expertise merupakan berbagai macam kompetensi yang dimiliki oleh seorang dewan komite dengan tujuan kontrol perusahaan, di mana menggunakan skala rasio dengan pengukurannya BCXPT sama dengan jumlah dewan komite yang mempunyai keahlian dibagi dengan total dewan komite. Oke, berikut ini sekarang saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Pengumpulan data saya menggunakan 2. Yang pertama itu menggunakan data sekunder. Yang kedua saya melalui website BEI, www.idx.co.id. Lalu berikutnya untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan model persamaan linear. Nah, untuk keterangannya ARL merupakan audit report lag. Alpha 0 merupakan konstanta. Alpha 1 sampai 8 itu merupakan koefisien regresi variabel independen dan untuk F size merupakan ukuran perusahaan, LG laba rugi perusahaan, DT solvabilitas, DTA solvabilitas, CPA untuk CPA frame size, OA untuk opini auditor, BC Gen untuk board komite gender, dan BCXPT untuk board komite expertise, dan E untuk error. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.